Halo, kembali lagi di channel gua Ida Dayo. Ini konten kedua gua. Dari konten sebelumnya kita udah membahas tentang apa yang harus dilakukan setelah lulus sekolah. Nah, kita akan melanjutkan konten tersebut ke dunia kerja. Oke? Jadi, setelah lulus sekolah kita pasti bekerja, mempunyai gaji dan mempunyai tabungan. Oke. Jadi, pembahasan sekarang kita akan membahas tentang menjaga uang tetap aman atau disebut mengalokasikan uang. Mengalokasikan uang dengan bijak agar bisa sampai ke gajian nanti lagi bulan depan. Kita ambil gaji terendah di Indonesia sekitar 4 juta UMR ya. 4 juta. Ambil lebih kecil lagi, misal 3,5 juta. Dan kita tuh hidup sendiri ngekos. Ya, misal kita gajian 3,5 juta, kita harus bisa memanfaatkan uang tersebut. Yang pertama yang perlu kita harus lakukan itu adalah menyisihkan uang gaji. Itu penting karena kita butuh uang darurat untuk hal apapun itu yang akan terjadi di masa depan. Karena kita tidak tahu masa depan itu kayak seperti apa ya. Jadi yang pertama, sisihkan uang gaji. Nih, pengeluarannya kita harus punya catatan pengeluaran dulu. Catatan pengeluaran dari apa yang akan kita keluarkan. Misal 3,5 juta kita bayar kos. Kos di Indonesia paling mahal 1 juta, paling murah 500, kita ambil 600. Jangan gengsi, kita ngambil aja yang paling murah ngekosnya 600. Jadi sisa gaji kita tinggal 2,9 juta. 2,9 juta. 2,9 juta kita harus sisihkan uang itu buat uang darurat. Kita taruh 900.000. Jangan wah ini terlalu kegedean buat naruh uang darurat segini. Jangan. Itu uang kita sendiri, untuk kita sendiri. Jadi jangan takut kalau kita akan kehabisan uang karena kita punya uang darurat 900.000. Sisa 2 juta. Oke. Kita ngasih ke orang tua, jangan lupa. Orang tua dikasih 400.000 juga udah bersyukur. Kasih 400. Terus kita punya sisa lagi 1.600.000. Nah, itu uang 1.600.000 buat kita sebulan. Ingat, yang harus kita lakukan setelah mempunyai uang bulat bersih itu apa? Yaitu membeli barang yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Beli dulu yang diperlukan, misal untuk makan sebulan, misal lauk dan hal lainnya. Bensin misal nih, bensin 100 untuk sebulan. 150 udah buat sebulan. 150 buat sebulan. Jadi sisa berapa? Tadi berapa sih sisanya? 3,5 buat ngekos 600, 29 buat sisian uang 900, sisa 2 juta, berarti 1.600 ya. 1.600 buat bensin 150, jadi sisa 1.450. 1.450 kita taruhlah buat beli beras berapa? 10 kilo atau 20 kilo ya. Kita taruh 400 lah biar yang premium berasnya ya. 400. Sisa lagi 1.050. 1.050 itu kita buat beli lauk-lauknya. Percayalah buat beli lauk doang mah 500.000 sebulan cukup. Banyak kan di Indonesia masakan siap saji, lauk siap saji, tinggal beli-beli doang. Nah, itu kita punya lagi sisa itu. Berapa tadi? 500 kan? Sisa 550. Soalnya tadi 1.050 kan? Kita buat lauk 500. Sisa lagi 550 itu buat yang kita inginkan barang. Yang buat kita inginkan. Jadi hidup itu harus optimis, harus punya tujuan. Kita punya uang, kita punya segalanya. Jangan sampai kita kehilangan uang. Rules nomor 1, jangan sampai kita kehilangan uang. Jangan sampai kita kehabisan uang. Rules nomor 2, jangan lupakan nomor 1 tadi.
Salam dari gua untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mengalokasikan duit kalian sebisa mungkin. Hal yang tadi gua sebutin tentang menyisihkan uang 900.000. Syukur-syukur kalau nggak kepake, pakai buat investasi, pakai buat nabung. Bulan depan gajian lagi, kita sisihkan lagi 900.000, tabungin lagi, investasi lagi. Jadi kita di mana kita ada hal yang memang tidak diduga, kita punya uang. Jadi aman hidup kita. Selanjutnya nih, ada hal yang harus gua beritahu, yaitu jangan sampai kalian memulai kredit, entah itu motor atau enggak mobil. Itu nyusahin hidup kalian, sumpah. Kita terima aja apa yang kita milikin. Motor kita Astrea jelek, pengen ganti motor yang lebih baru. Misal kredit motor yang baru Vario lah, jangan. Misal NMAX, jangan. Nanti aja, kita nabung aja dulu. 900 tadi tuh, 900 yang uang sisaan tadi tuh, sebulan 3 tahun bisa kebeli motor yang baru. Kan cicilan sebulan, motor juga kreditan sebulan paling bayar paling mahal paling murah 850. Nah ini 900 kita buat tabungin aja buat beli motor baru, ntar 3 tahun ke depan kita punya motor baru tanpa ngeredit. Ya kalau kita nggak ada kendala kan, yang pasti kita bisa mewujudkan itu tanpa ngeredit, karena itu akan menyusahkan hidup lu. Salam dari gua, sekian saja. Sampai ketemu di next video. Semoga hidup kita bisa aman dan bisa mengalokasikan uang. Bye.